Oke, selamat sore rekan-rekan. Ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Kali ini saya mengunjungi salah satu pelaku UMKM di Bandung, yaitu Moza Indonesia dengan narasumber Teh Dini. Kita akan berbincang tentang seperti apa sih Moza dari awal sampai sekarang, dan mungkin akan berharga bagi rekan-rekan karena akan diberikan tips dari ownernya langsung Moza Indonesia. Assalamualaikum Teh Dini. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Senang banget nih bisa ketemu, bisa silaturahmi ke Moza Indonesia nih Teh Dini. Nah, mungkin ada pertanyaan sih yang ingin saya tanyakan ke Teh Dini berkaitan dengan Moza Indonesia. Seperti apa sih sejarahnya itu Teh? Sebelumnya kenalan dulu ya? Boleh, silakan. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fitriah atau lebih dikenal dengan Dini Vi. Teman-teman bisa panggil Teh Dini. Saya owner Moza Indonesia. Mungkin ada beberapa yang pernah dengar salah satu brand fashion yang berdomisili di Bandung. Saat ini kita ada beberapa produk ya, fashion, baju, sepatu. Kita juga udah masuk ke beberapa mall nih Mas Nana ya. Jadi semoga sharing kita hari ini ya nanti akan memberikan manfaat untuk teman-teman. Saya sendiri ibu dari 5 orang anak. Ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa anak-anak dan kita sebagai ibu juga, meskipun ribet dengan urusan anak, tapi kita tetap bisa menjadi pengusaha nih Mas Nana. Begitu. Sejarahnya gimana nih tadi nih mendirikan Moza Indonesia itu? Teman-teman perlu tahu dong, kelihatan sekarang nih Moza Indonesia itu besar banget namanya. Nah, berarti kan teman-teman perlu tahu juga bahwa mendirikan usaha itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu nih dari penuturan dari Teh Dini, seperti apa sih Moza Indonesia dulu dan sekarang itu Teh? Silakan Teh. Moza Indonesia berdiri pada tahun 2016. Berarti sampai sekarang itu sekitar 7 tahun. 7 tahun. Nah, yang orang lain lihat kayak yang hebat ya, dalam waktu 7 tahun udah bisa seperti sekarang. Itu yang orang lihat. Aslinya babak belur nih Mas Nana. Babak belur, jungkir balik lah gitu. Nanti itu yang akan saya sharing ke teman-teman betul. Biar teman-teman bisa punya semangat yang sama gitu. Karena memang namanya membangun bisnis itu nggak mudah gitu loh. Ya, Moza sendiri tahun 2016 berdiri, asalnya ya tidak ada terpikir dari saya sedikit pun untuk bisa menjadi besar seperti ini. Karena awalnya ketika saya membangun Moza ini juga tidak sesuai passion awalnya. Hanya satu tujuannya, bertahan hidup. Ya, butuh makan. Nekat nggak? Sangat nekat ya. Kenapa saya sebut nekat? Karena saya bukan orang fashion. Saya juga tidak fashionable. Saya kan sarjana akuntansi, nggak nyambung sama sekali gitu. Tapi saya memberanikan diri terjun di dunia fashion hanya satu alasan, saya butuh makan, butuh bertahan hidup daripada saya harus minta-minta atau minjem utang gitu ya. Itu saya bertahan dari situ tahun 2016 dan tidak ada produk seperti sekarang. Pokoknya saya berpikir apa yang bisa saya jual. Nah, kenapa saya memilih fashion nih Mas Nana? Karena bisnis itu kan banyak banget ya sekarang ya. Dan fashion itu meskipun banyak banget pebisnis fashion tetap ada pasarnya. Ya, tetap ada pasarnya. Dan fashion ini salah satu yang saya pilih karena satu, tidak ada basi. Kan? Yang kedua, karena saya tidak punya toko offline dan kalau sewa pun saya tidak sanggup ya. Jadi kalaupun misal saya jual satu pun bisa ya, baju saya foto nih misal, terus saya share di media sosial bisa kan? Nah gitu. Terus yang ketiga, tidak ada kalau misal dikirim pakai ekspedisi, dibanting, keinjak, didudukin, ditumpuk, nggak rusak. Nah, yang keempat, kalau nggak laku hari ini bisa dijual kapan? Besok, lusa, tahun depan masih bisa dijual. Nah itu kenapa alasannya saya memilih fashion. Plus waktu itu saya lagi hijrah. Karena saya tidak seperti yang Mas Nana lihat sekarang nih. Dulu tahu lah ya, kita kan kenal tahun berapa ya. Jadi mungkin teman-teman perlu sedikit flashback gitu ya. Saya sama Teh Dini itu dulu sempat bekerja di sebuah media massa ya di Cirebon, namanya Gerage. Ya, Gerage Pos. Gerage Pos, dan ada juga nanti namanya Gerage Khas. Nah, saya sama Teh Dini itu tahun 2000. Ya, 2000. Tahun 2001 2002. Ya. Sekarang 2023. Berapa tahun tuh teman-teman? Bisa gitu nggak?
Masya Allah. 20 tahun lebih nih, Dan teman-teman. ketemu dengan yang berbeda ya. Beban saya hilang karena kepalanya pelontos, teman-teman. Itu ya sedikit flashback bahwa ya alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan teman saya dulu ya waktu bekerja sama di media massa, dan sekarang beliau sukses di Moja Indonesia. Itu sedikit cerita. Boleh dilanjutkan, Teh? Ya, jadi kan dulu nggak seperti ini ya. Jadi salah satunya adalah saya memang hijrah, Mas Nana ya. Mungkin Mas Nana tahu dulu saya di Majalengka, terus Indramayu, terus saya hijrah ke Bandung. Nah, di Bandung ini saya hijrah dari hijrah tempat tinggal, hijrah pergaulan, hijrah pakaian, hijrah semuanya gitu ya. Memulai hidup dari nol di Bandung gitu. Makanya kenapa saya memilih fashion, salah satunya adalah untuk support hijrah saya. Karena kalau misal kita beli dalam keadaan saya waktu itu lagi jatuh, kan susah gitu. Oke, jadi inspirasinya adalah Teh Dini itu hijrah, dan yang bisnis yang relatif dengan hijrahnya itu adalah fashion. Seperti itu ya, Teh? Mas Nana nggak nanya kenapa aku hijrah? Nah, itu justru pertanyaan dari teman-teman kayaknya. Kenapa Teh Dini hijrah gitu? Jadi ini saya salah satu orang yang nyebelin nih sama Allah, disentil sama Allah, tapi aku tuh nggak yang langsung sadar gitu. Bebel gitu. Jadi proses hijrahnya lumayan menyakitkan gitu. Jadi tahun 2012-13 ya, 2013-14 lah, bisnis saya yang sebelumnya hancur. Saya waktu itu di IT. IT. Laptop, komputer gitu ya. Dan lumayan besar. Besar. Untuk sebuah toko atau perusahaan yang omsetnya bisa M gitu, buat aku besar ya. Tapi ternyata semudah itu Allah habiskan gitu. Dalam berapa lama itu, Teh? Hanya karena banjir, Mas Nana. Oh, banjir? Banjir, selama 1 bulan kita nggak bisa buka, karena banjirnya banjir apa sih? Yang diem itu, jadi nggak hanyut gitu loh, diem menggenang. Nah, bahkan semua orang sampai ngungsi waktu itu kejadian tahun. Itu di Bandung? Di Indramayu. Oh, di Indramayu. Jadi bisnis itu, bisnis awal itu IT ya, di komputer di Indramayu. Nah, dari situ saya mulai berpikir, kenapa ya kok sampai Allah kasih kayak begini gitu. Nah, waktu itu saya lagi punya cicilan, Mas. Cicilan toko, ruko. Nggak kebayar, akhirnya disita. Intinya bisnis saya habis. Jatuh banget dong waktu itu? Udah bukan jatuh lagi, nyungsep. Kenapa saya sebut nyungsep? Karena udah habis-habisan, plus masih meninggalkan hutang. Jadi saya datang ke Bandung tahun 2016 itu, 1 Januari 2016 saya hijrah ke Bandung. Itu dalam kondisi saya tidak punya apa-apa dan masih meninggalkan hutang ratusan juta rupiah. Buset, ini saya sampai merinding loh teman-teman, serius. Nah, mungkin teman-teman belum tahu ya cerita sebenarnya Teh Dini itu seperti ini gitu. Lanjut, Teh, lanjut. Ya, orang kan ngelihat, wah Teh Dini bisa besar kayak gini. Iya, betul. Makanya saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa bisnis itu tidak harus memulai dengan modal yang besar gitu. Tapi saat jatuh itu saya jadi kayak nggak punya pilihan. Pilihannya adalah kalau saya diam, saya menyerah, berarti saya habis, mati gitu ya ibaratnya. Maka saya tidak punya pilihan selain bangkit. Nah, akhirnya saya hijrahlah ke Bandung, memulai hidup dari minus ya, bukan nol. Kenapa saya memilih ke Bandung? Karena kalau misal saya masih di Indramayu, sekarang Mas Nana bayangkan di Indramayu kita punya rumah tapi sudah ditulis di Sita. Apa kata tetangga? Aduh, Kebayangkan. Terus kalau misal kita masih buka toko pun, siapa pembeli yang mau datang ke tempat yang udah ada tulisan di Sita gitu ya. Akhirnya saya pindah ke Bandung. Dan ketika di Indramayu juga banyak orang yang saya sempat ke Majalengka dulu, karena tadi saya tidak berani menghadapi tetangga, omongan orang-orang gitu. Begitupun di Majalengka, saya ketemu circle saya, masa kecil saya, teman SMP, SMA, dan mereka pun berpikirnya begini, wah si Dini ini bangkrut nih. Jadi kalau deket-deket saya mereka nggak mau. Wah, kebayang nggak sih kenapa? Temen sendiri loh. Nah, karena mikirnya gini, hati-hati si Dini lagi bangkrut, jangan-jangan dia mau minjem duit. Atau ketika saya pakai hijrah nih, mereka berpikirnya, dia mah soalin biar kalau minjem duit dikasih. Akhirnya saya pindah ke Bandung untuk membersihkan telinga saya dari hal-hal seperti itu. Memulailah di Bandung dari nol, dari minus ya. Dulu saya sempat berpikir, bisa nggak sih gitu, karena Bandung kan kota besar dan saya tidak punya saudara satupun. Jadi sebenarnya hijrah dari Indramayu ke Majalengka, Majalengka terus ke Bandung itu sebenarnya
ngikutin hati atau gimana sih? Ada apa ya? Wah, ini saya harus kesini, harus kesini. Nggak ada. Jadi ceritanya kita lagi nongkrong nih, saya sama suami di depan kos-kosan. Karena setelah keluar dari rumah yang disita tadi, kita ngekos. Sekamar berlima gitu. Terus kita nongkrong di luar gitu ya. Dan saya ngomong ke suami, ayah kita ngapainnya di sini gitu. Nggak jelas lah gitu. Gimana kalau kita pindah ke Bandung? Di Bandung ngapain? Kata suami saya. Ya, itu juga, kondisi 5 anak? 3. Baru 3 ya. Terus kata suami saya, terus di Bandung juga kita ngapain di Bandung? Ya saya bilang di Majalengka juga kita ngapain? Iya ya, sama-sama nggak ada kerjaan. Akhirnya kita pindah ke Bandung dan memulai hidup bener-bener. Saya datang ke Bandung itu cuma bawa baju anak-anak sama TV yang memang sengaja nggak saya, satu-satunya benda yang dijual. Karena hiburan anak-anak ada lagi kan. Dan kasur pun nggak ada. Kita tidur di karpet kasur Palembang, tau gak sih Mas? Sampai-sampai saya seminggu pertama datang ke Bandung itu kan cuaca dingin banget ya, beda dengan Indramayu gitu. Itu saya sempat vertigo dia seminggu pertama tinggal di Bandung. Nah, itu di Bandung ngontrak atau kos? Ngontrak di rumah 1 juta sebulan gitu lah. 1 juta sebulan yang ketika kita masuk semua kelihatan. Gitu. Tahun berapa itu Teh? Tahun 2016. 16. Jadi 2014 akhirnya saya menyerahkan rumah yang itulah ya. Terus 2016 saya ngekos di Majalengka, ngekos 300.000 lah sebulan, satu kamar yang cuma 2,5 kali 3 meter. Dimana kalau kita tidur berlima itu kakinya tumpang tindih. Habis itu kita pindah ke Bandung, ngontrak 1 bulan 1 juta. Tahun 2016 Januari ya. Februarinya, karena di Bandung ini enaknya banyak banget komunitas-komunitas bisnis dan pemerintahnya juga aware banget sama UMKM. Nah, makanya kita jadi punya tempat belajar. Dari situ saya terinspirasi dari teman-teman, terus dari kisah saya hijrah, akhirnya terciptalah Moza di 1 Februari 2016. Jadi sebulan setelah saya tinggal di Bandung. Sebentar, itu cepet banget loh Teh. Dari kondisi terpuruk terus bangkit, terus menemukan jalan untuk membrand namanya Moza Indonesia. Cepet banget. Gimana ceritanya loh? Sebenarnya sih kalau disebut cepet enggak juga ya. Karena sebelum saya pindah ke Bandung, sebelumnya saya sudah sering ikut kalau ada kelas di Bandung saya datang. Dari Majalengka datang ke Bandung. Terus di Bandung kan ketemu teman-teman pengusaha tuh. Ada pengusaha baju bayi, ada pengusaha fashion juga. Nah itu mereka tuh suka yang saya mau ke toko kain nih, saya ngikut. Saya mau ke sini nih, saya ngikut. Dan saya itu kayak membuang rasa malu gitu untuk ketemu teman-teman gitu, karena saya tahu saya lagi butuh gitu. Dan ya saya nggak punya pilihan gitu loh. Kalau saya diam aja, lama-lama mati. Jadi mati atau hidup? Hidup segan mati tak mau, jadi kayak gitu loh. Kalau misal kita nggak gerak kan? Nggak, pilihannya hidup atau mati kan? Pilihannya itu kan? Mau mati mau hidup gitu ya. Benar. Itu akhirnya ya udah. Saya ikut teman-teman, kalau ke toko kain saya ikut. Nah dari situ kan kita jadi kenal nih, si owner toko kain ini, owner toko kain yang ini. Dan saya kalau misal teman-teman bilang kok bisa sih Teh Dini memulai Moza, modalnya dulu 3 juta. 3 juta? Teman-teman 3 juta loh? 3 juta modalnya. Bisa sekarang ya. Sekarang kan aku agak sombong sedikit boleh? Boleh. Buat motivasi teman-teman juga. Dulu 3 juta loh. Modal 3 juta. 6 tahun, 7 tahun ya? 7 tahun kemudian jadi? 7 tahun kemudian saya bisa beli kantor ini. Kantor ini kan di kota Bandung ya, luas 700 meter udah MM-an. Hitung sendiri teman-teman ya. Di rumah udah bisa beli rumah, mobil udah bisa lumayan lah gitu ya. Terus karyawan juga sekarang ada 35 orang, penjahit juga banyak ratusan gitu. Untuk bisa sampai ke sana gitu ya teman-teman, kayaknya cepet ya. Cepet. Harusnya agak sedikit lama, sedikit step-stepnya. Nah, kalau orang lain lihat itu ya, kok bisa gitu? Karena modal sesungguhnya untuk bisnis itu bukan uang. Kalau tadi kan saya cuma 3 juta. Kenapa bisa jadi besar? Karena modal utamanya bukan uang. Bukan uang. Uang teman-teman ketika teman-teman mulai bisnis mau 100 juta, mau 300 juta. Kalau tidak memiliki mental pebisnis, berat. Satu tips dari Teh Dini, mental pebisnis. Mental. Mentalnya yang perlu dikuatkan ya. Sekarang kalau misalnya Mas Ana dikasih uang 2 miliar, tapi mentalnya bukan mental pengusaha nih. Wah bisa-bisa, ini bisa beli mobil, bisa habis dah. Cuma juga duit. Betul. Itu satu. Yang kedua, modal itu tidak hanya uang, bisa jadi network, bisa jadi skill, ya, bisa jadi
kemampuan public speaking, lobby, itu juga kan modal, ya. Pendukung mental tadi itu modal utama gitu. Kalau duit mah, kalau kita udah punya mental yang keren, bisa pakai duit siapapun. Kita punya network nih, network kita orang kaya. Bisa kan? Bisa. Kita ngajuin proposal nih. Kita punya perencanaan bisnis, kita punya bisnis plan yang keren. Orang nggak akan susah ngeluarin duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Bahkan di tahun 2017, ya Moza baru 1 tahun kan? Itu Moza pernah ada yang nawar 2,5 M. Moza. Brand dan yang sudah saya bangun. Dalam 1 tahun loh teman-teman. Nah, udah ada yang nawar 2,5 M, tapi nggak saya jual. Dalam 1 tahun? Ya. Utang saya waktu itu masih 350 jutaan ya, itu bisa lunas nggak nyampe 2 tahun. Ya. Nah itu kenapa? Karena saya nggak pernah berhenti gerak. Oh itu teman-teman ya, jangan puas dengan satu kondisi ya, satu keadaan. Terus gini, kan saya tadi bilang mental ya. Kesalahan banyak pengusaha, apalagi yang pemula ya. Ketika dia melihat uang di rekening 500 juta, itu mereka wah banyak ya, gitu. Wah banyak ya, wah ini bisa beli mobil nih, wah ini bisa beli tas, bisa beli apa. Kalau saya enggak, karena saya dulu pernah punya pengalaman bisnis di IT, dan IT itu kan misal modal 1 laptop aja udah 5 juta nih Mas Nana ya. Jadi duit 1 miliar itu nggak ada apa-apanya. Jadi ketika saya melihat uang di rekening 1 miliar, 2 miliar, saya sedikit biasa. Jadi ketika saya bisnis Moza, ada duit 500 juta di rekening itu yang wah cuma 500 juta gitu, ini kurang nih kalau. Jadi saya masih belum bisa happy kalau duit saya masih segitu gitu. Oke, jadi apa ya? Mungkin teman-teman perlu di garis bawahi. Jadi bagaimana memperlakukan nominal uang itu? Jadi jangan sampai ibaratnya wah gede ya, wah MM, padahal sebenarnya sama aja kan. Wah beli apa gitu ya? Kalau saya enggak. Bisnis buat saya ibarat kapal, yang semakin besar bisnisnya, semakin besar kapalnya, maka bisa semakin banyak menampung orang. Tapi makan kita kan tetap 1 piring, tetap 2 piring, tetap 3 piring. Makan kita sehari tetap 3 kali. Ya, jadi bisa makin besar kapalnya, bisa menampung semakin banyak orang, tapi gaya hidup kita ya tetap kayak gitu. Gaya hidup ketika bisnis sudah sukses ya gaya hidup menentukan kedepannya kan. Kenapa saya tidak, circle saya sekarang sebagai fashion designer ya, tentu artis-artis, pejabat gitu ya, tapi saya tidak meningkatkan gaya hidup. Kenapa? Karena ketika gaya hidup sudah naik, turunnya susah. Oh iya benar teman-teman. Ketika sudah di atas, rata-rata orang jatuh ke bawah, nggak mau turun ke bawah, susah itu. Benar-benar. Contoh gini Mas Nana, ini sekarang pun saya masih ada tuh. Sebenarnya bukan gaya hidup ya, karena kenyamanan bisa dibeli dengan uang kan? Ya betul. Misalnya gini, sekarang saya punya mobil bagus misalnya. Dulu saya pertama beli mobil ketika saya jalani Moza, beli mobil Grand Max. Itu saya jalanin, saya pakai buat saya sehari-hari plus usaha, barang segala macam. Makanya pilih Grand Max itu bisa untuk family, bisa untuk bisnis. Kemudian punya duit lagi kan, naiklah saya beli yang agak mahalan ya. Terus anggap saya punya mobil bagus lah ya gitu ya. Terus suatu hari saya harus pergi lagi pakai Grand Max nih karena bisa ngambil barang. Itu sengsara tau gak sih? Aduh susah banget sih, nggak enak banget sih mobil Grand Max. Padahal saya dulu pernah pakai itu. Nah itu teman-teman. Makanya kenapa kalau udah di atas turunnya susah. Jadi saya tuh tidak membiasakan diri saya misalnya tidur di hotel mahal, punya barang-barang mewah itu. Saya melepas rasa kepemilikan. Ngerti nggak sih, Mas Nana? Oke, saya punya kayak sekarang nih, misal apa tadi ini punya tas branded punya, apa punya tadi ini punya rumah apa saya punya, tapi saya tidak menjadikan itu masuk ke hati saya, sehingga ketika saya bawa tas yang branded sama tas yang biasa aja itu rasanya buat saya sama. Melepas kemelekatan. Ya. Rasa kepemilikan. Karena kan pada dasarnya semua yang kita punya ini titipan. Gitu. Kembali ke Moza tadi ini kan dalam waktu 1 tahun cepet banget nih. biar lebih fokus teman-temannya. Gimana tuh? Jadi 1 tahun bagaimana sih memanage lah Moza ini sehingga tumbuh besar gitu. Nah teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman ngelihat kenapa Teddy ini dalam 1 tahun 2 tahun kok bisa melesat cepat ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang pernah bisnisnya gagal, itu jangan disesali, jangan juga dikutuk atau kita mengeluh.
Karena kenapa sih kok Teddy ini bisa cepet 2 tahun bisa jalan, udah bisa besar, bahkan 3 tahun sudah zero utang gitu. Karena bekal bisnis yang saya punya sebelumnya itu tidak sia-sia. Ya kan? Network saya masih punya. Dulu waktu masih di IT saya networknya masih bisa. Manajemennya nggak hilang gitu. Jadi saya nge-create SDM-nya bisa gitu. Meskipun berbeda bisnisnya, tapi bekal dasarnya itu sama. Ya kan? Nah, mentalnya sudah terbangun. Jadi ketika Moza di tahun 2017 mengalami kegagalan dan kerugian hampir 1.500 piece barang, nggak gede-gede banget sih ruginya ya, se-Veloz barulah ya. Itu kalau misal nggak kuat-kuat banget mentalnya, apa yang terjadi? Selesai. Seperti dulu lagi kan? Ya. Cuman karena saya sudah biasa kan dari bisnis saya sebelumnya, berapa kali saya bisnis mengalami kegagalan, jatuh bangun, roller coaster. Jadi ketika gagal segitu tuh ya nggak apa-apa, namanya juga bisnis biasa gitu. Aja, kan? Gitu. Nah itu kenapa saya sebut tadi mental. Mental pengusaha dan mental karyawan juga beda. Ini saya bukan merendahkan karyawan ya, tapi memang setiap orang kan punya porsi masing-masing. Orang yang sekarang biasa menjadi karyawan terus mau bisnis gitu ya, itu dia benar-benar harus belajar dulu soal mental. Ya, misalnya gini, setiap bulan karyawan tuh dapat gaji, terus tiba-tiba dia harus bisnis. Saya pernah punya rekan lah ya, dia biasa jadi karyawan, terus tiba-tiba dia pensiun dini, dapat uang pesangon. Terus dia nggak nanya, nggak apa, langsung bisnis. Modalnya nggak 600 jutaan. Rugi, hilang. Yang ada apa? Depresi. Kenapa dia depresi? Karena tidak kuat mental. Nah, kalau di saya mental ini, ketika saya membangun Moza, apapun yang terjadi dengan Moza, Moza pernah disomasi di tahun 2017 awal sama temen sama ya. Luar biasa ya. Terus pernah gagal sampai tadi rugi sekian. Apalagi kalau yang namanya dimaki-maki kasar itu buat saya udah yang makanan biasa gitu. Apalagi komplain, kan saya bukan fashion designer ya dulu gitu ya. Saya masih belajar gitu. Bagaimana cara membuat produk yang bagus, itu masih banyak banget komplain. Itu buat saya itu adalah cara saya untuk naik kelas gitu. Jadi caranya begini. Jadi setiap ada permasalahan terus jadi ketemu gitu. Ya, akhirnya jadi, bisa bertahan sampai sekarang. Nggak, saya belum ketemu nih. Karena create brand itu gampang ya. Gampang. Saya itu mempertahankan brand. Iya, kan kalau bikin brand maksudnya bisa loh sekarang langsung. Tapi untuk brand itu tumbuh besar itu kan. Nah, itu pertanyaan saya, berarti bagaimana mempertahankan brand tersebut dan network ya. Kan Teddy ini bilang bahwa Moza sekarang itu tidak terlepas dari networknya Teddy ini dulu. Nah, bagaimana nih tips buat teman-teman Teddy ini sampaikan? Silakan Teh. Saya senang Mas Nana ada di sini dan kita menjalin lagi hubungan yang sudah lama banget kontak kita hilang gitu ya. Karena kunci bisnis itu sebenarnya silaturahim. Network itu terbentuk dari mana? Silaturahim kan? Iya. Saya senang ketika saya punya masalah itu saya keluar ketemu orang. Datang ke komunitas, datang ke kajian, datang ke majelis-majelis ilmu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk bisa besar. Sekarang saya ketemu satu komunitas itu misal ada 200 orang. Berarti akan ada berapa orang yang kenal saya? 200 orang. 200 orang ini kan pasti punya network juga nih. Pasti akan dihubungkan sampai sekarang Mas Nana tahu kan, Moza ada di mall-mall, Moza masuk Jogja, Transmart, Matahari gitu ya. Itu network. Ya, betul. Karena saya senang silaturahim. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi network itu penting. Jadi ketika teman-teman membangun usaha, apapun itu usahanya, jangan lepas dari network. Karena besarnya usaha kita itu mungkin lewat jalan network itu. Terus teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman sekarang bisnisnya masih kecil gitu ya, karyawannya masih 1, belum punya banyak tim, tapi tetap harus sudah mikir besar Mas Nana. Jadi Moza ketika tahun pertama gitu ya, kan karyawannya cuma saya sama suami. Awalnya saya sendiri, suami nggak support waktu itu. Awalnya saya sendiri, suami tidak support. Ya tidak supportnya karena gini, kan ayah itu dari IT. Kenapa jadi jualan kerudung gitu loh? Nggak nyambung banget ya. Pertama nggak nyambung, kedua kerudung itu kan identik perempuan. Iya, betul. Nah, saya bilang begini, oke kita jualan kerudung.
mungkin tidak cocok sama cowok gitu ya. Yeah. Tapi yang pabrik underwear itu juga punya cowok. Yeah. Yang jualan itu juga banyak yang cowok. Orang-orang yang jualan duren belum tentu suka duren. Betul. Tapi dia suka duit kan? Ya. Ya, bener nggak? Ya, betul. Dia nggak suka duren tapi dia suka duit kan? Betul. Orang yang jualan pete belum tentu suka pete, tapi dia suka duit kan? Nah, gitu. Selama itu ada peluang gitu ya, kenapa tidak gitu? Nah, suami nggak support, jadi saya masih sendiri. Tapi saya sudah berpikir, saya sudah memperlakukan Moza ini seperti perusahaan besar. Lucu banget. Saya sudah punya struktur organisasi. Oh. Jadi teman-teman ketika memulai bisnis ya apapun bisnisnya, teman-teman harus punya wajib bisnis plan. Nah, di bisnis plan itu saya membuat langkah-langkah, struktur organisasi, produk-produk, pengembangan produk, cita-citanya apa, visi misinya, semua saya buat di bisnis plan. Waktu itu saya masih satu karyawan, masih nama saya aja. Bahkan struktur organisasi itu namanya komisaris Dini Fitria, CEO Dini Fitria, finance Dini Fitria. Iya, semuanya saya. Gitu. Baru setahun kemudian saya rekrut suami saya. Gitu ya. Jadi meskipun kita masih kecil tapi harus sudah berpikir besar. Meskipun kita masih kecil harus sudah berpikir besar, meskipun kita baru satu karyawannya tapi kita harus sudah punya pandangan besar ke depan. Gitu. Ya. Itu harus ya, ketika mulai usaha harus seperti itu. Bahkan tahu nggak sih, kan saya tempatnya di garasi. Di garasi nih Mas Ana. Kita kan waktu itu belum ada mobil, jadi garasinya masih kosong. Garasi itu disebut kantor. Jadi kalau ada yang nanya anak-anak, "Mama lagi di mana?" Di kantor. Padahal di garasi. Gitu. Nah, itu apa? Biar vibes-nya tuh vibrasinya muncul. Iya, aku punya kantor loh gitu. Dan nama di garasi itu saya tulis direktur customer service, padahalnya orangnya gua juga gitu. Nah, itu ya teman-teman, tips buat teman-teman itu. Jangan malu ya teman-teman. Jadi mungkin mulai usaha nggak ada tempat nih. Ya udah di depan aja. Bahkan bisa dari satu sudut meja aja. Nah, saya tuh dulu kan tadi ya kenapa bisa sampai sekarang, karena saya tuh tidak berhenti bergerak dan saya selalu menciptakan mimpi-mimpi baru ke sana. Misalnya tahun pertama Moza berada, saya untuk bertahan hidup dulu nih, bisa makan dulu nih, anak-anak bisa sekolah dulu nih. Setelah itu terpenuhi, gitu kan, bisnis itu ada fase-fasenya ya. Setelah terpenuhi buat makan, yang kedua adalah memenuhi keinginan. Ingin punya baju bagus, ingin bisa punya mobil, gitu ya. Setelah memenuhi keinginan, yang ketiganya kita menyiapkan tim. Kan kalau kita punya usaha, tapi kita tidak bisa menikmatinya juga percuma kan. Jadi kita menyiapkan tim. Ya, menyiapkan tim itu kalau di bisnis sebutnya masa bayi, anak, remaja. Menyiapkan tim. Saya rekrut dulu tuh satu. Kan nggak bisa langsung gede ya, nggak bisa langsung banyak. Sebentar, itu kan awal merintis kan pasti bingung nggak sih dengan target market itu? Jualnya kemana gitu loh? Nggak. Karena network itu atau gimana? Gini. Semua yang saya lalui, yang Allah kasih ke saya tidak ada yang sia-sia. Mas Ana tahu saya pernah jadi jurnalis. Berarti saya punya kemampuan menulis. Nah, saya fokus membangun branding saya di menulis. Mas Ana tahu di Facebook saya, di Instagram saya, di TikTok saya gitu. Karena saya sadar diri saya nggak punya duit buat ngiklan di sana. Jadi saya fokus. Dan saya tahu orang pinter bisa kalah dengan orang konsisten. Nah, jadi saya tahu saya nggak punya modal. Saya tahu saya nggak pinter ngiklan kayak orang-orang. Saya nggak paham Facebook Ads, maka saya konsistenkan membranding diri saya dan Moza di platform Facebook tadi ya, gitu. Nah, itu bisa teman-teman tiru juga ya. Apa ya? Nah, itu sebentar. Kalau Teh Dini kan basicnya adalah jurnalis ya teman-teman. Jadi udah nulis itu udah hal yang biasa nih. Jadi tidak perlu dilakukan lagi kan? Ada bukunya nih. Udah ngeluarin buku juga. Nah, pertanyaannya nih, kalau saya bukan jurnalis terus gimana Teh? Nulis asal-asalan aja, hari ini saya kan nggak lucu juga gitu. Betul, tapi kecerdasan itu kan bisa dikembangkan Mas Ana. Jadi orang nggak bisa nulis, kalau dia belajar dia bisa lah. Kuncinya ya cuma belajar, baca tulis ya udah, nanti juga akan bisa dengan sendirinya. Gitu. Kan saya ketika saya melamar pekerjaan jadi wartawan, memang saya bisa menulis kan tidak? Enggak. Dan saya juga kan akuntansi, bukan bahasa. Iya, betul. Tapi karena saya terbiasa membaca dan menulis, dengan sendirinya kosakata jadi banyak, tulisan mengalir gitu sih. Jadi kebiasaan ya?
tidak biasa, kalau dibiasakan jadi kebiasaan. Itu ya teman-teman. Jangan takut menulis masalah salah atau tidak itu kan nomor berapa ya. Oke, berarti curhatan Teh Dini itu dituangkan di Facebook. Dulu kan kita punya buku diary ya. Iya, sekarang kita punya Facebook. Oh iya. Malum teman-teman ya, kita generasinya agak sedikit ke belakang. Saya di TikTok juga main. Dan kenapa saya fokus membangun branding nih Mas Nana, karena saya menyadari bahwa waktu itu saya nggak punya modal untuk pasang iklan. Oke, teman-teman ya, jadi modal itu bukan kendala ya, tapi kemauan, kerja keras, bagaimana membranding produk teman-teman itu kuncinya. Ya. Sekarang kan media sosial banyak ya Teh ya, jadi manfaatkan lah. Kalau dulu kan kita mau dimuat sama media massa, itu kita harus ngirim tulisan, dan bisa jadi di reject, nggak diterima. Kecuali iklan bayar. Kecuali iklan bayar. Nah, tapi kalau sekarang kan tulisan kita bisa dimuat langsung di media sosial tanpa perlu editing, tanpa perlu apapun gitu dari pejabat-pejabat dan apa segala macam. Kita tinggal nulis, udah send. Kalau misal ternyata ada yang salah, kita bisa edit. Ternyata ada yang kesinggung atau apa, kita tinggal hapus, semudah itu gitu loh. Kenapa tidak dimanfaatkan? Itu sih. Waktu itu orang banyak yang menertawakan. Ih kayak apa sih alay cina media sosial. Tapi lihat sekarang. Iya, lihat sekarang. Orang mencibir waktu dulu tapi buktinya sekarang kan? Ya kan medsos gratis. Iya. Kenapa? Kalaupun misal tidak berhasil gitu ya, atau udah temayar, iya. Kan gratis ya. Takut saya tulisannya jelek, bahasa saya jelek, gimana? Nah, betul. Banyak yang ngomong gitu ya? Iya betul. Teh Dini, tapi saya mau nulis takut bahasanya jelek. Mas Ana nih, kalau takut emang siapa elu gitu loh? Iya. Kalaupun takut, pejabat bukan, artis bukan. Betul juga. Emang siapa yang peduli kalau kamu salah gitu loh? Iya. Kecuali kalau misal Syahrini nulis terus salah, kita dibully. Iya. Nah kalau kita yang salah, siapa lu gitu. Betul. Jangan kegeeran, ada yang baca aja belum tentu kok. Betul. Lucu ya. Aku mah kalau ada yang ngomong kita takut salah, aku mah malu. Kegeeran mana? Ada yang baca aja belum tentu, kok udah takut gitu. Gitu sih. Tapi benar teman-teman, jadi teman-teman hilangkan kegeeran ya. Teman-teman bukan artis loh yang sekali menulis langsung booming jadi berita media massa ya. Ya udah nulis aja gitu. Iya. Lebih baik menulis hasil sendiri meskipun salah daripada copy paste plagiat tulisan orang. Oke. Itu konsisten. Yang tadi disampaikan. Kalau itu mah udah kunci. Bisnis itu Mas Nana ya 90%-nya itu konsisten. Sukses itu 90% konsisten. Sukses itu 90% konsisten. 10%-nya? Duit. 10%-nya itu ada omset, ada network dan lain-lain. Jadi konsistennya itu 90%. Karena apa gini? Kalau misal kita punya network, kita kenal si A, si B, si C, tapi kitanya nggak pernah silaturahim, nggak pernah nyapa, manfaat nggak bakalan. Gitu loh. Jadi kayak kita menulis branding. Hari ini kita posting. Setahun enggak, siapa yang akan kenal kita? Coba tanya nih teman-teman, kalau misal teman-teman buka Facebook saya, buka TikTok saya gitu, sehari saya bisa di Facebook saya bisa sehari 5 kali update status. Udah ngalahin minum obat. 5 kali loh teman-teman. Dan Mas Ana tahu tulisan saya kayak gimana? Enggak kehabisan ide. Manusia itu dikasih akal pikiran, ya. Dan ini bisa berkembang selama kita mau mengembangkannya. Nah, yang jadi masalah kita mau mengembangkannya. Kalau misal saya buka medsos atau buka TikTok, buka apa itu saya sambil ini menginspirasi, ini bisa saya tulis dengan cara saya sendiri, ini saya bisa share pengalaman kayak gitu kalau saya. Jadi ide nggak akan pernah habis kalau kita mau nyari. Gitu. Yang jadi masalah mau nggak? Mau nyari. Nah, kemauan. Itu ya? Kuncinya kemauan. Jadi kalau tidak ada kemauan ya nggak bakal bisa kan? Mau aja nggak cukup. Action. Iya dong. Kayak sekarang gini, Mas Ana pengen umroh nih. Iya, saya mau umroh. Punya paspor nggak? Enggak. Umroh bisa teboga paspor. Nggak bakalan. Jadi geraklah dulu gitu. Nanti biarin seiring waktu gitu, itu pasti akan terbuka jalan-jalan. Akan membuka. Ya sampai sekarang di titik ini. Pernah nggak tadi nih merasakan capek gitu? Capek banget gitu? Bukan pernah. Sering. Nah, gimana tipsnya menghilangkan rasa capek itu? Kan namanya manusia, apalagi ibu-ibu kan, ya, banyak dengan anak ibaratnya. Gitu.
Kalau ditanya pernah capek, kita kan manusia Mas Nana, bukan malaikat. Ya. Yang namanya capek wajar, tapi kalau capek istirahat, bukan berhenti, istirahat. Setelah lelahnya berkurang, kita mulai lagi. Cara istirahatnya gimana? Saya biasanya, saya kantor punya sendiri, ibaratnya ini kan Moza ada di kendali saya ya. Saya tuh lucu, Moza bisnis saya, tapi saya dan di rumah gitu kan, itu dari rumah ya, dari garasi ibaratnya. Tapi saya memperlakukan seperti kantor beneran. Saya bekerja Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5. Di luar itu saya nggak terima. Jadi hari Sabtu Minggu full saya istirahat. Saya healing, saya sama anak-anak, saya nonton film gitu, sehingga Seninnya ready to go lagi gitu. Manajemen ya? Waktu. Teman-teman, kunci dari Teh Dini. Karena kan kita apalagi sebagai ibu ya, ibu itu dan punya bisnis, saya kan selain milik, apalagi Moza itu punya agen ya. Kita sekarang ini ada sekitar 17.000 reseller yang tergabung di Moza. Itu selain saya ngurusin bisnis, saya juga kan milik suami saya, milik anak-anak, waktu saya gitu ya. Jadi buat saya kumpul dengan anak-anak itu adalah healing buat saya, sehingga ketika saya lelah Senin sampai Jumat, Sabtunya saya bisa istirahat sama anak-anak, itu mood booster buat saya, dan hari Seninnya saya bisa kerja lagi. Dan Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Jadi kalau misal jam 7, jam 8 malam gitu ya, sama masih ada orang yang order, nggak akan saya jawab. Besok ya lagi saya akan jawab. Itu manajemen waktu loh. Itu tips buat teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi banyak order nih, ya udah. Maksudnya kan kalau dalam bahasa ininya mangpang mengpeng ya. Kalau saya nggak bagus ya. Jadi gini, saya cari solusi Mas Ana. Gimana nih buat teman-teman yang order jam 8 tapi nggak bisa saya jawab. Maka saya cari solusi, saya buatkan sistem. Sehingga teman-teman masih bisa order meskipun jam 8 via web. Via aplikasi, tidak perlu ke saya. Saya ciptakan sistem. Makanya itu teman-teman, banyak banget pengusaha orderannya banyak, bisnisnya produknya laku, tapi dia lupa menciptakan sistem. Ya, sehingga kayak kemarin pandemi, ya akhirnya menyerah gitu ya, karena mereka lupa membangun sistem. Atau kayak kemarin ada teman saya, dulu terakhir ketemu dia saya ketemu 2017 nih. Dia bisnisnya besar, omsetnya tuh 11 miliar sebulan. Ya, 11 miliar sebulan. Itu tahun 2017 ketemu. Ketemu lagi kemarin, 2023 ini, dia curhat, habis. Bahkan dia meninggalkan utang sekian M ke bank. Tahu nggak kesalahannya di mana? Karena dia tidak membangun sistem. Ya, misalnya gini, itu kan perusahaan sendiri ya, kayak sebagaimana Moza kan perusahaan saya gitu ya. Dia tidak lupa membangun sistem, sehingga ketika anaknya butuh uang, minta pakai uang perusahaan bisa. Dia menikah, suaminya minta uang, duit bisnis, dia kasih. Kalau saya nggak bisa. Bahkan saya pribadi pun nggak bisa ngambil uang semena-mena di perusahaan saya. Saya digaji setiap bulan sebagai CEO, sebagai fashion designer, dan setiap tahun saya dapat dividen. Udah, di luar itu saya kalau misal butuh nggak bisa. Jadi kalau saya sekarang Mas Nana ngeliat saya beli mobil, itu ya dari duit gaji saya ngumpulin, bukan ngambil dari uang perusahaan. Karena kalau misal kita seenak-enaknya pakai duit perusahaan, akan bisa besar gitu. Itu kesalahan yang paling banyak banget para pengusaha, tidak memisahkan uang pribadi dan uang perusahaan gitu. Kan saya sukses Teh. Saya sukses kan, terus ya saya beli mobil lah, saya beli rumah lah, saya jalan-jalan ke luar negeri kan, itu kan sukses kata orang-orang gitu. Kata orang-orang ya. Kita jangan terlalu gini. Kita kadang ngelihat orang lain, ih keren banget ya, dia punya mobil mahal gitu. Itu mobilnya mahal banget ya, tapi kan kita tidak tahu aslinya dia lagi mumet mikir cicilan. Ya kan? Gitulah. Jadi kita kalau saya sekarang ini lebih fokus ke pengembangan diri aja. Saya tidak melihat orang lain kayak gimana-gimana, karena yang membuat kita tenang itu fokus ke diri sendiri, kebermanfaatan diri, dan nggak perlu mendengarkan omongan orang, dan nggak perlu juga membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Gitu. Konsisten, tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Oke. Mimpi Teh Dini ke depan seperti apa sih dengan Moza Indonesia ini? Mimpi harus muluk-muluk kan? Nggak boleh? Oh iya, betul. Nggak boleh, nggak muluk-muluk, nggak boleh gitu ya. Wajib itu. Dalam bisnis, teman-teman boleh bermimpi, dan mimpi boleh berubah.
Misalnya gitu, boleh bertambah. Misalnya saya dulu mimpinya lunas utang ya. Setelah utang lunas kan kita jadi mimpi lagi, pengen apa lagi gitu ya. Itu manusiawi kan? Pengen lunas utang. Setelah lunas utang saya pengen punya mobil. Gila, gue punya anak 5 ya, kemana-mana masa nggak punya kendaraan gitu ya. Setelah punya mobil, pengen punya rumah, wajar kan? Gitu ya. Nah itu mimpi-mimpi. Semuanya tercapai satu persatu. Pengen punya rumah, pengen, oh ya waktu itu mimpi terbesar saya adalah naik haji Mas Nana sebenarnya. Karena pas saya bangkrut, ijazah saya ke bawah hanyut, akte dan lain-lain, saya masih berpikir apakah saya bisa haji gitu, awalnya gitu. Dan haji itu masih belum tercapai sampai hari ini gitu. Tapi udah daftar, cuma kan tahu sendirilah daftar tunggu ya gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun depannya lagi lah. Nah itu sudah alhamdulillah mobil, rumah, naik haji, umroh udah tercapai semua, keliling dunia sudah. Mimpi saya sekarang itu apa masih ada? Masih ada. Betul, akan selalu ada gitu ya, karena kalau misal dulu saya bisa bermanfaat untuk diri sendiri, bisa bermanfaat untuk keluarga, bisa bermanfaat untuk saudara, saya ingin lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang lain dan bisa memberi inspirasi untuk para perempuan di Indonesia, bahkan di luar negeri gitu. Karena saya ingin ngasih tahu nih bahwa perempuan punya anak banyak gitu ya, riuh dengan urusan internal keluarga gitu. Tapi kita juga bisa berperan kok di masyarakat gitu. Jadilah Kartini Indonesia. Aduh, mimpi saya sih sebenarnya banyak dan muluk-muluk juga sih. Kayak misal, saya kan Mas Nana tahu ya, saya nggak ada, bisnis saya kan zero utang ya, nggak ada utang, nggak pakai riba. Saya ingin punya perumahan. Nah itu nanti teman-teman ya penasaran kan, nanti di episode kedua kita kupas tentang masalah trik-trik Teh Dini ya dalam hal mengelola keuangan ya. Boleh. Oke, lanjut ya. Mimpi-mimpi saya tuh. Kalau mimpi pribadi, saya tuh pengen hidup di negara lain. Oh, kok bisa? Nggak suka dengan Indonesia? Bukan. Kenapa itu? Saya ingin nyoba hidup di Jepang, misalnya 6 bulan, di Turki 6 bulan, nomaden lah ya. Di Australia 6 bulan. Pertama, saya ingin ya membandingkan ya hidup di Indonesia sama hidup di sana gimana sih gitu. Yang kedua, saya selalu suka hal-hal baru. Ya. Di Indonesia kan kita sudah tahu ya begini, oh Indonesia yang hebat lah pokoknya. Nah mungkin ada sesuatu di luar yang bisa saya duplikasi dan dikembangkan di Indonesia gitu. Dan saya ingin di setiap negara saya bisa menghasilkan satu buku. Itu sih cita-cita besarnya. Kalau tinggal sekedar tinggalnya mungkin mudah ya, setiap orang bisa. Menghasilkan satu bukunya ini yang berat. Ya 6 bulan mah cukup lah untuk menghasilkan satu buku. Saya ingin ada buku saya minimal yang ada difilmin lah ya. Ada yang difilmkan lah ya gitu. Kisah saya memang sudah pernah dibahas di iNews, pernah dibahas di Trans7 gitu. Tapi coba kalau difilmin kayaknya lebih seru deh nih. Apalagi gitu. Layar lebar ya. Ya siapa tahu ada yang nonton nih, ada yang mau memfilmkan kisah saya nih yang di jalan panjang menuju pulang. Pasti ada. Nah tadi ya berarti mimpi Teh Dini adalah ingin pindah-pindah, menikmatilah kehidupan di beberapa negara lah, syukur-syukur dari dari Asia sampai Eropa dan mungkin sampai dengan Afrika gitu ya. Kenapa saya ingin karena kan sekarang kalau keliling dunia aja udah sering ya gitu. Tapi untuk mengenal langsung kultur hidup dengan bermasyarakat dan lain-lain itu belum kan gitu. Nah itu sih pengen. 6 bulan satu negara. Jadi kalau satu buku, berarti setahun 2 negara tinggal. Ya, jadi terus, 1 tahun 2 buku. Ya, terus Mozanya gimana? Oh, kalau Moza sekarang kan, nah, kenapa tadi saya bilang harus membangun sistem, Mas? Teman-teman juga nih kalau sekarang yang membangun bisnis, meskipun sekarang masih nol ya, atau masih kecil, teman-teman harus mempersiapkan sistem. Karena umur kita ada batasnya kan? Ya. Tenaga kita ada batasnya. Makanya kita harus membangun sistem. Kalau sekarang, saya sudah ada tim dan semuanya sudah bisa berjalan meskipun saya tidak hadir. Gitu. Jangan ketergantungan sama si owner. Makanya kenapa teman-teman mungkin ada yang nanya kenapa namanya Moza? Kenapa namanya bukan Dini? Nah itu pertanyaan saya, malah langsung ditanyakan sama owner ya. Kenapa itu teh? Kalau misal brandnya Dinivi ya, kan sekarang saya punya brand juga namanya Dinivi. Yang saya pakai fashion show, kalau saya sebagai fashion designer itu lebih kenal sebagai Dinivi. Tapi kalau misal saya pakai brand bisnis saya Dinivi, kalau saya meninggal selesai dong. Nah, kalau Moza sayanya nggak ada.
masih bisa dilanjutkan, masih bisa diwariskan. Karena bisnis itu kalau buat saya itu 3 lah. Profitable. Ya. Harus ada untung. Karena kalau nggak ada untung itu di dinas sosial. Betul. Yang kedua bisa scale up. Artinya kayak misal gini ya, kita jualan bakso. Itu pasti ada batasnya. Kalau jualan baksonya cuma satu, nggak pakai sistem. Kalau pengen besar kan harus pakai sistem. Berapa gerobak, berapa cabang, berapa kota, kayak gitu ya. Jadi harus bisa scalable. Skalanya. Dan nggak terbatas penghasilannya. Kayak fashion ini kan besar banget ya marketnya gitu. Kita omset tuh bisa yang sampai bermimpi ratusan miliar aja masih boleh gitu. Kalau di fashion, karena ada brand yang bahkan sampai triliun gitu ya. Yang ketiga bisa diwariskan. Ini kalau saya. 3 tadi ya tipsnya. Pertama tadi apa tuh? Profitable. Jadi kalau teman-teman jualan, ya ternyata untungnya cuma 10.000, udah lupakan. Suntik mati aja. Minimal berapa untungnya? Kita bisnis tuh buat hidup nyaman bukan? Ya kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu, keinginan kamu ya ganti ya. Bukan nggak usah tapi ganti gitu loh. Yang kedua tadi apa tadi? Profitable. Yang pertama profitable, yang kedua scalable. Scalable. Bisa jadi besar, bisa jadi AIPO, bisa diwaralabakan misalnya ya. Kalau misal kayak kenapa sih Teddy ini nggak punya kos-kosan misalnya? Aduh, kos-kosan di Bandung ya, tanah di Bandung itu mahal banget ya. Kalau misal di kos-kosin kita 5 kamar cuma dapat, kalau 1 juta sebulan cuma 5 juta, mentok gitu. Ada terukur banget. Nah, kalau misal bisnisnya scalable itu berarti unlimited ya, bisa besar, bisa ekspor, bisa bisa entah segimana yang peluang yang bisa kita dapatkan gitu. Share marketnya ya. Jadi teman-teman perlu pikirkan bahwa bisnis itu harus sampai ke depannya kemana gitu. Jangan sampai ibaratnya ya cuman itu aja. Kalau misalnya jualan apa sih namanya kalau di Sunda itu yang gado-gado itu? Lotek itu ya udah lotek aja. Ya itu ya akan seperti itu terus kan. Sekarang gini Mas, lotek kita misal ngulek ngedadak, seberapa banyak yang bisa kita hasilkan sehari sih? Gitu ya, nggak akan bisa besar gitu. Maka itu saya pasti ganti. Tidak scalable, tidak bisa scale up. Itu cepat menentukan bahwa ini bisnis layak atau tidak, cepat nggak teh? Atau mikirnya berbulan-bulan gitu? Enggak. Gini, ini juga tips buat teman-teman yang mau memulai bisnis. Kalau teman-teman bingung sekarang mau bisnis apa ya, teman-teman bingung mau bisnis apa, sekarang silakan teman-teman tulis ya di buku 20 bisnis yang bisa teman-teman jalanin, yang paling teman-teman suka, yang paling teman-teman kuasai, yang paling profitnya gede, yang paling kecil resikonya. 4. Ya. Paling suka. Kenapa paling suka? Karena kalau misalnya nggak suka tuh kita yang ngejalaninnya gimana sih gitu. Terus paling apa lagi tadi? Paling suka, paling kecil resikonya, profitable, profitnya gede gitu ya. Makanya tadi itu ada di bisnis plan ya. Teman-teman boleh 20. Nah, nanti disortir lagi nih. Dari 20 ini mana ya yang suppliernya paling dekat, yang kita paling kuasai kan tadi ya. Misal, kita tahu networknya, kita tahu pasarnya, kita tahu di mana dapat ini yang paling murah. Itu dikerucutkan lagi sampai 5, sampai 3, sampai 1. Nah, 1 itu bisa kita jalanin. Itu ya teman, dari 20 itu disaring lagi, difilter dengan berbagai macam pertimbangan. Nomor 1 yang dipilih ya. Yang modalnya paling kecil gitu. Pokoknya yang paling gitu. Mauza itu artinya apa sih tadi ini? Saya bingung jujur aja, Mauza itu apa artinya? Itu ada inspirasi apa gitu? Ada ilham apa yang kok tiba-tiba namanya Mauza? Sebenarnya Mueza. Nama kucing yang ini sama Rasul tuh dulu. Cuman kan kayaknya nyebutnya nggak enak ya, Mueza gitu. Akhirnya ya udahlah diambil enaknya Mauza gitu. Berarti nama itu bisa membawa hoki dong? Kalau secara Latin, Mas Nana boleh searching apa arti Mauza, ternyata itu 100% kebaikan. Nah itu. Jadi jangan asal membuat nama di usaha teman-teman. Iya. Ya, namanya yang aneh-aneh biar booming, ternyata artinya nggak bagus. Iya, gitu. betul. Itu ya. Oke. Nah sekarang dengan bisnis Mauza ini sudah tadi disampaikan ratusan karyawan ya, dengan berapa reseller? 17.000.
Iya, berarti kan Teh Dini mengembangkan sistem Mauza Indonesia. Iya. Jadi tidak melekat ke orangnya, ke ownernya ya. Nah, bagaimana sih membangun sistem itu Teh? Nggak susah. Nggak susah. Sistem itu dibuat karena ada ketemu problem. Misalnya gini, aduh kita nih nggak bisa mengembangkan karena kita nggak punya tim marketing. Berarti cari tim marketing. Aduh ini kemarin kita menerima order 500 nih sehari, ternyata nggak ke Uber nih kita packing. Gimana caranya biar ke Uber packing 500? Misalnya, nggak usah pakai sealer, plastiknya pakai yang langsung lem aja. Terus ada lagi kesalahan. Ini sering ketemu salah kirim nih. Berarti gimana caranya biar nggak salah kirim? Berarti pakai barcode. Nah gitu. Terus gimana caranya orang order rame-rame tapi nggak riwa jawab? Oke. Kita bikin web. Mereka order via web. Itu semua sistem. Karyawan. Kita dulu nggak ada absen. Tapi ternyata ada karyawan yang menggampangkan ya. Jadi dia telat-telat. Oke, kita bikin absen pakai jari. Pakai jari. Ternyata masih ketemu problem. Tadi ini saya padahal datangnya jam 8 pas loh, tapi karena ngantri saya jadi telat deh gitu. Oke, kita ganti. Jadi nggak pakai sidik jari lagi, sekarang pakai wajah selfie masing-masing. Itu sistem itu dibuat dari problem-problem yang kita temui dalam bisnis kita. Itu. Jadi teman-teman pencatatan keuangan itu kan banyak problem ya. Gimana caranya kita buat agar kita bisa menemukan catatan-catatan keuangan dengan mudah? Gimana caranya? Oke, sistemnya kita misal pakai sistem keuangan yang banyak di pasaran itu bisa kita pakai. Aplikasi misalnya. Ya, aplikasi. Itu sistem kayak gitu. Tinggal ada kemauan atau tidak kan? Teman-teman mau nyari nggak? Mau meng-create-nya atau nggak? Nah, yang jadi masalah, teman-teman itu biasanya nggak mau ngeluarin modal untuk membangun sistem. Karena membangun sistem mahal. Betul. Terus misalnya gini, gimana? Kita kan ada web ya. Itu kan untuk membangun sistem. Web itu kita habis hampir 400 juta. Nah, si UMKM suka mikir, 400 juta gitu ya. Padahal daripada dipakai bikin web mendingan buat modal. Mikirnya gitu ya. Padahal ya web ini kan juga modal, tapi memang tidak terlihat seperti duit segepok ya. Tapi coba CS Mauza dari 8 jadi cuma 3. Setelah ada sistem ini. Justru hemat ya. Kan? Kebayang nggak? Hitung UMR Bandung dikali berapa orang tadi, berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Terus kalau misal CS sakit, kan tidak bisa bekerja. Tapi kalau web tetap jalan, gitu kan? Nah itu yang jadi masalah itu karena UMKM sekarang itu mereka sayang mengeluarkan uang untuk membangun sistem. Investasi loh, investasi untuk membangun sistem itu penting juga buat teman-teman ya. Kayak ini, kita sistem absensi selfie pakai wajah, kan nggak bisa dipalsukan. Itu kan bayar. Ya, UMKM itu kan kebanyakan sayang ngeluarin duit. Tapi kalau saya ya itu kan modal ya. Saya udah nggak khawatir lagi soal karyawan gitu. Gitu teman-teman. Investasi ya, investasi untuk masa depan usaha kita, bangun sistem itu. Oke, Teh Dini mungkin tips lah buat teman-teman nih untuk memulai yang memulai usaha atau mengembangkan usaha seperti apa Teh tipsnya? Kalau teman-teman mau bangun usaha itu ya, yang saya sebut tadi modal utama adalah mental. Ya. Teman-teman kuatkan dulu mentalnya, belajar dulu tentang mindsetnya gitu, pendapat-pendapat prasangka-prasangka kita, karena prasangka kita menentukan Mas. Kalau misalnya kita berprasangka sama Allah, saya mah bisnisnya kecil-kecilan, ya itu jadi feel-nya kita kecil-kecilan gitu. Maka kita harus membangun mental dulu. Kita sudah menyiapkan dari awal gitu bahwa kita akan menjalankan bisnis yang tentu saja akan bertemu banyak halangan dan rintangan, dan kita harus kuat, jatuh bangun lagi. Kalau orang jatuh itu banyak, yang bisa bangun lagi yang nggak banyak. Nggak peduli kita berapa kali gagal, berarti kita berapa kali harus bangkit. 1000 kali gagal, 1001 kali bangkit. Ya. Terus yang kedua, teman-teman ketika memulai usaha buatlah perencanaan dengan baik. Makanya kenapa ada bisnis plan. Ketika kita gagal merencanakan, artinya merencanakan kegagalan. Jadi semuanya harus direncanakan. Kita mau bisnis apa, produknya apa, pengembangan produknya apa, anggaran keuangannya berapa, modal yang dibutuhkan berapa, marketingnya bagaimana. Itu harus dibuat gitu. Kayak kita jadi punya pegangan gitu. Kebanyakan orang-orang kalau bisnis itu saya bisnis baju gitu ya. Terus teman aku bisnis makanan kok laku, ganti.
terus dia bisnis kosmetik kok rame, pindah. Ya udah, nggak bakalan bener. Karena mau mulai balik lagi nol, balik lagi, berarti kan balik lagi, kemunduran gitu. Jadi paling enggak kita selama ketika kita punya bisnis, kita trial dulu lah setahun minimal. Kalau setahun kita udah mentok baru ganti. Setahun loh? Ya, kalau minimal. Kalau saya kemarin setahun, dan teman-teman ketika bisnis itu harus ada progres. Ketika teman-teman ada progres berarti ada kemajuan. Kalau misal teman-teman tahun ini untungnya cuman tahun ini teman-teman untungnya merugi misalnya. Tahun depan rugi lagi, tahun depannya rugi lagi, enggak tutup. Ya kan buat apa? Gitu. Makanya kalau saya harus berprogres. Misal berprogresnya tentang apapun. Misalnya hari ini bulan ini, tahun ini omsetnya Moza misalnya jadi 11M, asetnya Moza misalnya jadi 11M. Nilai valuasinya tahun depannya lagi naik, meskipun sedikit tapi naik. Atau resellernya tahun ini 17.000, tahun depan jadi 20.000, atau karyawannya yang sekarang 35, besok jadi 50 misalnya. Jadi harus ada progres. Kalau tidak berprogres, stuck. Mending pikir, lupakan, cari yang lain. Artinya ada yang salah. Entah kita terlambat bergerak, entah kita tidak mencari strategi gitu. Makanya kalau saya selalu bergerak, dan Mas Ana masih beruntung nih ketemu dengan saya hari ini karena saya lumayan saya tuh bukan sok sibuk, tapi saya tidak pernah menyia-nyiakan waktu saya. Jadi kayak tadi saya silaturahim kemana gitu. Dan ketika saya sekarang Moza bisa masuk mall-mall itu bukan hasil duduk manis, karena saya terus gerak. Nah teman-teman kalau mau usaha nggak bisa kayak karyawan. Kalau karyawan jam 8 berangkat, jam 5 pulang tidur nyenyak. Kalau pengusaha enggak, mungkin betul jam 8 sampai jam 5 dia kerja, tapi malam otaknya masih tetap mikir. Besok saya mau ngapain, strategi barunya apa lagi ya, sudah melakukan ini ternyata nggak berhasil, harus apa lagi ya. Terus gitu. Tidak berhenti inovasi. Karena kalau misal pebisnis berhenti, kan kalau karyawan mah nggak kerja sehari bisa tetap dapat gajian ya. Kalau pebisnis nggak bisa. Kalau ada yang bilang, pernah nggak dengar quote gini? Bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Iya, pernah. Sering. Untuk pebisnis pemula itu bullshit. Tuh teman-teman ya, jangan percaya quote itu bagi pemula ya. Oke, mungkin kayak saya nih, bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Betul, saya jalan-jalan, tapi otak saya nggak pernah berhenti mikir. Sekarang mending udah ada online ya. Saya jalan-jalan ke Amerika tetap aja. Gimana sekarang? Kemarin saya buka jalan di sini nih. Kemarin saya udah ngelobi ini, tetap begitu. Jadi kalau ada yang bilang enaknya jadi pebisnis, bisnis jalan, ownernya jalan-jalan, bullshit. Sampai 5 tahun kagak ada itu. Kagak ada. Kalau 5 tahun bangun bisnis, jangan pernah berharap bisnis jalan, owner jalan-jalan. Walaupun sudah sistem terbentuk. No, sekarang saya keluar tetap aja ngurusin kerjaan. Kemarin saya ke Jepang, tetap aja saya buka. Saya mikir gimana ya biar biar Moza ada di Jepang. Tetap aja kita harus melakukan pengembangan. Karena kalau bukan ownernya siapa lagi? Nggak happy jalan-jalan mikirin perusahaan. Nah, bedanya mungkin ada yang berpikir capek ya. Saya kuncinya adalah mencintai apa yang saya kerjakan, mencintai apa yang saya lakukan. Maka ketika kita mencintai, emang lelah, tapi happy. Itu kuncinya teman-teman. Happy dalam berusaha berbisnis. Kayak gini ya, kayak kita mengandung itu kan capek ya, melahirkan itu capek. Ngurus anak itu capek. Tapi ketika kita ngelihat anaknya dan kita melakukannya dengan penuh cinta, happy kan? Happy gitu. Saya tahu mandiin anak-anak itu capek, tapi saya nggak rela loh itu anak-anak yang mandiin orang lain. Saya mandiin sendiri gitu. Karena saya capek tapi saya happy. Nah, seperti itulah. Capek tapi happy, jadi capeknya terbayar oleh happy ya? Iya, dan kalau capek happy itu kita jadi sehat. Ya kan yang membuat kita sakit itu pikiran. Gerunda gitu, wah ini aduh capek ya, gerunda. Kita rebahan aja sebenarnya secara fisik kita nggak kerja, tapi pikiran kita ngedumel, tidak bersyukur, itu sakit. Lama-lama sakit, gitu. Itu tips buat teman-teman ya yang mau usaha UMKM atau bisnis lainnya. Teman-teman, saya udah masuk nih ke dapurnya Moza Indonesia. Langsung dengan ownernya, ada apa aja sih di sini teh? Ada apa aja di dapurnya Moza ini? Kita mau jalan-jalan ya.
Ini ada tim. Jadi ini ada lagi live TikTok ya, karena sekarang ini kan teknologi berkembang dengan cepat ya. Jadi kita ada live. Ini dari jam 1 sampai jam 7-8 malam. Ya, ada 2 timnya. Nah, ini kita ada gudang ya, gudang. Di sini tuh ada jipernya. Ini gudang. Oh, ini kepala gudang. Setiap hari kita begini. Ini gudangnya. Banyak banget. Ya. Nih, ini gudang reject nih. Ini reject nih, reject. Oh, reject ya? Ini sampel sepatu produksi tuh. Oke. Tidak sakit ya, Mbak ya. Karetnya tuh tidak sakit ya. Nah, ini yang di luar ini Mas Tananya. Nanti ini akan segera dikirim ini untuk ke Transmart Buah Batu. Kita akan siap masuk Jogja Supermarket. Jogja tahu ya? Ya. Insya Allah nanti akan nambah mall terus. Kita ke sana expand-nya. Nah, di sini ini sampel juga. Oh, ini sampel ya. Nah, ini GM-nya Teh Pija. Siap, Teh. Ini dapur udah deskrip. Ini adalah ruang packing. Oh, packing ya. Di sini. Nah, kalau packing itu biasanya sore. Gudang masuknya sampai jam setengah 8 malam. Jadi sibuknya nih habis maghrib. Oke. Yuk, sini lagi. Itu Bu. Yang Mbak Wiwi pakai. Ini ruang meeting. Oh ya, oke. Nah, ini penghargaan kita sebenarnya banyak banget, tapi nggak kita pajang. Ya. Di sini Jakarta. Iya, Mbak Wiwi itu 3 provinsi ya. Tuh, di kolong-kolong nggak dipajang. Oke. Ini ruang desain grafis. Assalamualaikum. Ini jam berapa? Oh, udah pada pulang. Oh ya, oke. Ya, udah pada pulang. Ini ruang desain grafis. Jadi semua produksi foto sama video di sini. Oh, desain baju itu di sini? Bukan, desain grafis. Jadi foto looknya. Kalau desainnya nanti di R&D. Oh, siap. Ini jadi khusus hanya desain. Ada berapa orang kan? Ada 5 orang. Ini manajernya masih ada, Kang Denny. Siap. Sini. Dengan bisa sama pakai ini nih. Oh, udah dikunci. Ini ruang marketing. Oh. Ya, ini ruang marketing. Oke. Ini Randy. Nah, masih gitu. Ini Randy. Saya nyalain dulu lampunya. Nah ini Randy. Oke. Jadi di sini tempat tuh ada sampel yang akan diajukan, ini yang di cancel artinya nggak jadi diproduksi, ini yang di approve yang akan diproduksi, running production ini berarti yang sedang diproduksi, photoshoot ini adalah yang sedang proses foto, fashion show berarti yang di-show-kan. Berarti tidak semua produk itu bisa? Oh enggak, itu di cancelnya banyak. Oh cancel? Kenapa itu bisa? Kita sudah membuat sampel nih, misalnya ya ternyata kainnya tidak lagi tersedia misalnya, atau kita sudah buat sampel ternyata warna yang diinginkan nggak ada, jadi banyak alasan sehingga membuat produk itu nggak jadi kita produksi, atau udah kita coba ternyata udah kita buat ternyata dipakainya nggak nyaman, atau sudah kita buat ternyata setelah dites cuci luntur, nah itu jadi cancel. Oke. Oh ini buat di sini yang buat sampel biasanya. Oke. Di R&D ini ada banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Gitu. Kalau produksi sebenarnya sebelah sana ada sih produksi di ujung Berung Cibiru, tapi kalau produksi itu kan saya tidak ikut campur, jadi karena mereka tidak masuk sebagai karyawan, dibayarnya kan per baju, gitu. Jadi masuknya bukan karyawan. Sekarang udah tutup sih, jadi kita nggak bisa kesana. Siap. Gitu. Oke. Ada lagi? Nih lihat yang lagi live tuh. Bisa keliling ke Borobudur. Oke, ini lagi live TikTok ya. Setiap hari tuh? Setiap hari. Jakarta, kesini lagi. Berarti ini harganya khusus ya? Kalau TikTok itu harganya khusus? Enggak juga, tapi kan ada fasilitas dari TikToknya. 15 ya Mbak ya. Nah sekarang ini kan zamannya sudah media sosial ya, mau nggak mau kita harus ngikutin. Jadi kayak gini-gini nih perlu ring light gitu, kayak gitu-gitu. Oke. Gitu, gitu ya. Oke, thank you Teh Dini.